Beginilah potret perjuangan pelajar asal dusun Rantelelamun, Desa Pemoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa demi menuntut ilmu. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan pada tali jembatan agar sampai ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju dan dari kampung mereka rusak parah usai diterjang banjir pada akhir tahun 2020. Hampir semua bagian jembatan gantung sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter sudah terlepas, bahkan hilang terbawa air menyisakan kawat baja yang terhubung pada kedua sisi sungai. Setiap mau ke sekolah, setiap mau ke mandi, Lewat jembatan ini. Tidak takut, Ina? tidak takut. Kenapa tidak takut? Ini kan bahaya. Sudah biasa. Iya, sudah biasa manja Sudah biasa menjak. Setiap hari ke sekolah. setiap hari. Mama. Aparat pemerintah desa mengaku telah mengajukan anggaran dalam dana desa untuk biaya perbaikan jembatan. Namun, upaya perbaikan terkendala dana desa yang belum cair. Banyak pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah masuk musremban desa akan dianggarkan tahun ini. Cuman adanya kendala, belum ada pencairan, makanya belum terrealisasi. Dusun Rantelelamun berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Kecamatan Mambi yang ditempuh dengan waktu kurang dari 1 jam melewati akses jalan yang masih buruk. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian agar jembatan penghubung ke desa mereka dapat segera diperbaiki sebelum Musim hujan seperti ini, air sungai sering sekali meluap. Dan siswa seringkali harus bolos sekolah karena tidak ada jalan alternatif lagi untuk menuju ke sekolah selain menyeberangi sungai Cibeut. Udah berapa tahun, Bang? Sekitar tahun 90-an. Belum pernah ada jembatan, tuh, Pak? Belum pernah ada jembatan. Jadi selama ini kalau pulang sekolah, Dia bisa, kalau misalkan pada saat airnya gede gitu kan, diseberangin sama guru kelas atau meminta bantuan orang tua murid gitu kan. jadi Bapak setiap hari mengantar murid untuk Ya, nyebrang? ya diantar. Kalau sudah menyeberang ya kita sudah perasaan sudah lega gitu kan. Kalau misalkan belum diseberangkan belum lega. Jadi kita was-was dan takut ke setiap hari segitu aja. Apalagi di musim penghujan kayak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Taufik, mahasiswa program studi pas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Taufik, mahasiswa pasca sarjana program studi Administrasi Pendidikan Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas tentang analisis situasi geografis dan kriteria masyarakat 3T dengan dosen pengampu Bapak Dr. Daeng Ayub Natuna MPD di mata kuliah Kebijakan Pendidikan dan Pengambilan Keputusan. Pada latar belakang, salah satu yang menjadi agenda nawacipta dari Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia, dilakukan dari pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal baik yang ada di kepulauan terluar dan daratan. Dan untuk landasan teorinya, tentang analisis geografi, dari berbagai makna, tujuan utama analisis geografis adalah untuk mengidentifikasi pola spasial, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi geografi suatu fenomena, dan membuat prediksi atau keputusan berbasis lokasi. Berikutnya, kriteria masyarakat 3T. Masyarakat 3T biasanya merujuk pada masyarakat yang terpencil dan terbelakang. Kriteria ini digunakan untuk mengidentifikasi daerah atau kelompok masyarakat yang mengalami keterbelakangan dalam hal akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Nah, kita masuk kepada kriteria. Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan masyarakat 3T. Yang pertama itu tingkat kesehatan yang rendah.
masyarakat 3T cenderung mengalami akses keterbatasan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan ibu, serta prevalensi penyakit yang tinggi. Dan yang kedua, ketergantungan pada sumber daya alam. Di beberapa kasus, masyarakat 3T mungkin bertergantung pada sumber daya alam tentunya untuk kehidupan mereka. Tetapi seringkali kekurangan akses terhadap teknologi dan pasar yang memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Berikutnya, kurangnya akses terhadap pendidikan. Nah, masyarakat 3T seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas karena kurangnya sekolah, ketersediaannya guru, dan sumber daya pendidikan lainnya yang mendukung akses dari pendidikan. Berikutnya, kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Daerah yang terisolasi atau terpencil seringkali lebih rentan terhadap perubahan lingkungan seperti bencana alam dan perubahan iklim. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Pasal 2-nya, suatu daerah ditetapkan sebagai dasar kriteria yang pertama perekonomian masyarakat, kedua sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, stabilitas dan karakteristik daerah. Berikutnya, masuk kepada pembahasan. Analisis situasi geografis dalam penetapan sekolah. Yang pertama itu kepadatan penduduk. Memahami distribusi penduduk di wilayah tertentu akan membantu menentukan di mana sekolah baru akan paling dibutuhkan. Yang kedua, stabilitas. Ini mencakup evaluasi jaringan jalan, transportasi umum, dan jarak tempuh dari rumah atau daerah di sekitarnya. Yang ketiga itu ada topografi dan lingkungan fisik. Mempertimbangkan faktor topografi seperti kemiringan lahan, ketinggian dan kemungkinan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Lokasi sekolah harus aman dan sesuai lingkungan fisik sekitarnya. Berikutnya, yang keempat, infrastruktur. Memeriksa ketersediaan infrastruktur pendukung seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan telekomunikasi. Lokasi yang memiliki akses terhadap infrastruktur ini akan lebih memudahkan operasional sekolah. Berikutnya, ketersediaan lahan. Mencari lahan yang cukup luas dan sesuai untuk pembangunan sekolah, termasuk pertimbangan untuk ruang terbuka, lahan olahraga, lapangan olahraga, dan fasilitas tambahan lainnya. Yang keenam, potensi pertumbuhan dan perkembangan, melakukan proyeksi pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut untuk memastikan bahwa sekolah harus dapat mengakomodasi peningkatan jumlah siswa di masa depan. Masuk ke kriteria masyarakat 3T. Pada aspek pendidikan, yang pertama itu fasilitas pendidikan. Masyarakat 3T seringkali menghadapi tantangan dalam akses terhadap pendidikan karena jarak yang jauh dari sekolah, kurangnya transportasi dan akses yang sulit diakibatkan kondisi geografis yang sulit. Berikutnya, ketersediaan guru. Keterbatasan jumlah guru atau kurangnya kualifikasi guru sering menjadi masalah di daerah 3T. Kurangnya guru yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah tersebut. Berikutnya, partisipasi siswa. Tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan di daerah 3T mungkin lebih rendah akibat faktor-faktor seperti kemiskinan, pekerjaan anak, dan atau budaya yang menghambat pendidikan seperti pernikahan dini. Kualitas pendidikan, nah ini masuk kepada kualitas pendidikan.
Standar pendidikan yang diterapkan di daerah 3T mungkin lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih maju secara ekonomi. Kurangnya sumber daya, kurikulum yang kurang relevan, atau kurangnya pelatihan guru dapat mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Berikutnya kriteria masyarakat 3T pada aspek pendidikan yaitu kurangnya penerapan teknologi. Masyarakat 3T mungkin memiliki akses keterbatasan atau bahkan tidak ada akses sama sekali terhadap teknologi pendidikan seperti komputer atau internet. Hal ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk mengakses sumber daya pendidikan tambahan. Dan berikutnya, yang terakhir, akses pendidikan tinggi. Nah, masyarakat 3T mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan. Dalam mengakses pendidikan tinggi karena kurangnya perguruan tinggi di wilayah tersebut atau kurangnya informasi atau keterbatasan finansial yang mencegah siswa melanjutkan pendidikan mereka. Jadi, kesimpulan dalam hal ini ialah dalam aspek kondisi geografis di daerah 3T harus terus diperhatikan dan ditingkatkan kemajuan fasilitas dan infrastrukturnya, sehingga progresivitas pada pendidikan di daerah 3T menjadi diperhatikan. Dan pendidikan untuk masyarakat daerah 3T harus terus diperhatikan, terutama untuk mendapatkan akses pendidikan di perguruan tinggi, sehingga produktivitas pikiran harus terus ditingkatkan untuk Indonesia Emas tahun 2045. Baik, sekian dari pembahasan yang saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.